Daily Mercy. Kutipan Harian Kerahiman. Yesus andalanku, Engkau andalanku. Romo, bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam kasih. Hari ini, tanggal 22 Februari 2025, sangat istimewa. Mengapa? Karena hari ini, tepat 94 tahun yang lalu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Suster Faustina di kamar biaranya di kota Tua. Hal ini kita bisa baca dari buku harian Santa Faustina nomor 47. Sore itu ketika aku berada di dalam kamarku, aku melihat Tuhan Yesus berpakaian jubah putih. Tangan kanannya terangkat seperti sikap memberi berkat, sedangkan tangan kirinya menyentuh jubahnya pada bagian dada. Dari balik jubah itu terpancarlah dua sinar besar, yang satu berwarna merah dan yang lain berwarna pucat. Dalam keheningan, aku terus menatap Tuhan. Jiwaku tersentak oleh rasa takut, tetapi juga oleh sukacita yang besar. Tidak lama kemudian, Yesus berkata kepadaku, "Lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini, dengan tulisan di bawahnya, Yesus, Engkau andalanku." Aku ingin supaya gambar itu dihormati mula-mula di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. Bapak Ibu, apa sebenarnya keistimewaan gambar kerahiman ini? Dan mengapa Yesus meminta agar gambar ini dihormati di seluruh dunia? Jawabannya adalah satu, karena ini satu-satunya gambar rohani yang Yesus sendiri minta untuk dilukis dan kemudian minta untuk dihormati di seluruh dunia. Dua, karena gambar ini dengan tulisan Yesus, Engkau andalanku, yang harus kita bawa ke sumber kerahiman. Dan yang ketiga, karena Yesus sendiri menjanjikan 3 hal buat mereka yang menghormati gambar kerahiman ini. Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu marilah kita bersama-sama merenungkan. Pertama-tama, marilah kita perhatikan gambar ini. Kita bisa bagi menjadi 2 bagian. Yang atas adalah gambar diri Yesus dan bagian bawahnya adalah tulisan Yesus, Engkau andalanku. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagian atasnya, gambar diri Yesus. Lihatlah Bapak Ibu, tatapan wajahnya seperti tatapannya saat dia disalib. Ada bekas-bekas luka di tangan dan di kakinya. Sedangkan tangan kanannya terangkat memberi berkat terus menerus kepada kita. Dia tidak pernah lelah untuk terus memberi berkat kepada kita. Tangan kirinya menyentuh jubahnya pada bagian dada, dan dari balik jubah itu terpancarlah 2 sinar, satu berwarna merah dan yang lainnya berwarna pucat. Dan di buku BHF nomor 299, Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang bernaung dalam kedua sinar ini, karena tangan Allah yang adil tidak akan menyentuhnya."
Sekarang kita lihat bagaimana jubahnya. Dia menggunakan jubah putih dengan posisi sedang melangkah. Ya, dia tidak sedang istirahat, tapi dia sedang melangkah. Melangkah dan terus melangkah. Mencari kita semua umatnya untuk dapat diselamatkan. Maka, marilah kita mendekat kepada Sang Kerahiman itu dan jangan sampai justru kita lari menjauhinya. Sedangkan gambar di bagian bawahnya ada tulisan Yesus, Engkau andalanku. Artinya, Yesus sendiri yang meminta kita untuk terus mengandalkan Dia. Jangan andalkan diri sendiri, jangan andalkan kekuatan kita sendiri, jangan andalkan kemampuan kita sendiri. Karena manusia tidak akan mampu menghadapi masalah kehidupan ini sendirian. Dan Yesus tahu semuanya ini, maka Ia meminta kepada kita untuk selalu mengandalkan Dia. Permenungan alasan kedua mengapa gambar kerahiman ini penting, kita bisa lihat di buku BHF nomor 327. Yesus berkata, "Aku memberikan kepada umat manusia sebuah wadah yang harus mereka bawa ketika mereka datang memohon rahmat ke sumber kerahiman. Wadah itu adalah gambar ini dengan tulisan Yesus, Engkau andalanku." Bapak Ibu, izinkan saya memberikan ilustrasi tentang wadah ini. Di suatu desa ada sumur dengan mata airnya yang tidak pernah kering. Jadi seluruh warga desa akan mengambil air ke sumur itu secara gratis. Asalkan masing-masing membawa wadah atau embernya. Macam-macam yang dia bawa. Ada yang kecil, seukuran gayung. Ada ember kecil, ember yang sedang, atau bahkan ada orang yang mau membawa ember yang ukurannya besar sekali. Pastinya mereka membawa pulang air itu juga sebesar wadah yang dibawanya. Jadi semakin besar ember atau wadah yang kita bawa, semakin besar air yang kita bawa. Bapak Ibu, aku mau bawa wadah sebesar apa? Dari ilustrasi ini, di mana Yesus adalah sumber kerahiman itu yang telah mempersilahkan kita untuk datang kepadanya dengan membawa wadah itu, akankah kita ambil kesempatan ini? Bukankah kita semua ingin mendapatkan keselamatan itu sehingga dapat hidup kekal bersama Bapa di surga? Untuk itu kita pasti membutuhkan kerahimannya, bukan? Maka marilah kita datang kepadanya dengan membawa wadah ini ke sumber kerahiman. Semakin besar kita memaknai gambar kerahiman dan semakin besar kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, maka artinya semakin besar rahmat keselamatan yang dapat kita terima. Permenungan alasan ketiga, Yesus menjanjikan 3 hal kepada mereka yang menghormati gambar kerahiman. Ini bisa dibaca di BHF nomor 48. Janjinya adalah 1, Ia tidak akan binasa. 2, Ia akan mengalahkan musuh-musuhnya. Dan yang ketiga, khusus pada saat kematiannya, Ia akan dibela oleh Yesus sendiri, bagaikan kemuliaannya sendiri. Bapak Ibu, dari penjelasan di atas, kita bisa lihat
bahwa makna gambar ini sangat istimewa dan sangat penting, bukan? Buktinya, Yesus sendiri memberikan peringatan keras kepada Suster Faustina untuk tidak mengabaikan masalah pelukisan gambar dan seluruh karya kerahimannya. Hal ini bisa kita baca di buku BHF nomor 154. Tiba-tiba aku melihat Tuhan yang berkata kepadaku, ketahuilah bahwa kalau engkau mengabaikan masalah pelukisan gambar itu dan seluruh karya kerahiman, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa pada hari penghakiman. Bisa dibayangkan betapa berat tanggung jawab yang harus dipikul oleh Suster Faustina. Jika Yesus sendiri yang memilihnya sebagai rasul kerahiman dan putrinya, mengapa peringatan begitu keras hingga ia harus mempertanggungjawabkan atas sejumlah besar jiwa? Bukankah Yesus adalah sang kerahiman? Lalu, mengapa ia memberi peringatan sekeras itu kepada putri pilihannya? Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maksudnya adalah Yesus ingin memberikan rahmat keselamatan kepada semua umatnya. Oleh karena itu, kerahimannya harus disebarkan, diwartakan di seluruh dunia. Suster Faustina dipilih sebagai rasul kerahiman dan tidak boleh mengabaikan tugas penting ini. Jika ia lalai dalam pelukisan gambar dan seluruh karya kerahiman, ia harus mempertanggungjawabkan keselamatan banyak jiwa. Untuk itulah Bapak Ibu, semoga kita semua semakin menjiwai, menghayati, menghormati, dan mewartakan kabar kerahiman ilahi. Salam kerahiman.